Hadirin sekalian, mahasiswa merupakan salah satu bagian terpenting dari keluarga besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Mewakili lebih dari 7.000 mahasiswa aktif FTUI, berikut akan kita saksikan bersama ucapan selamat dari MPM dan BEM FTUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teknik, bagi teknik, bagi teknik. 57 tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama 57 tahun ini, FTUI telah melahirkan banyak insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Selama 57 tahun, FTUI telah menjadi wadah membentuk pionir-pionir yang bermakna dan senantiasa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Di usia yang ke-57 tahun ini, kami berharap sebagai mahasiswa, FTUI dapat terus memberikan pelayanan yang baik dalam sisi akademis maupun non-akademis, sehingga dapat senantiasa terus mengembangkan tridharma perguruan tinggi dan juga 9 nilai UI. Semoga hubungan antara seluruh elemen yang ada di FTUI selalu harmonis dalam satu kekeluargaan biru teknik untuk memberikan makna bagi Indonesia. Oleh karena itu, kami, segenap Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia mengucapkan Selamat Desnatalis FTUI yang ke-57 Engineering for Indonesia. Pada tanggal 8 Agustus 2021 yang lalu, hampir 8.000 alumni FTUI memilih Ketua Ikatan Alumni FTUI yang baru. Bang Nanang Sugianto dari Metalurgi dan Material Angkatan 1996 akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Umum Iluni FTUI untuk periode 2021-2024. Mewakili puluhan ribu alumni FTUI di seluruh dunia, berikut akan kita saksikan bersama kata sambutan melalui video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Rektor UI Profesor Ari Kuncoro PhD, yang saya hormati Dekan FTUI Dr. Insinyur Henry Des Budiono MN, yang saya hormati juga Wakil Dekan Dr. Insinyur Muhammad Asfial MN, dan juga Profesor Dr. Insinyur Nandi Putra MN. Yang saya hormati para guru besar, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Yang saya hormati juga Saudara Dwiki, Ketua BEM FTUI, dan yang saya hormati juga para alumni dimanapun berada. Dengan tema Engineering for Indonesia, saya berharap FTUI bisa semakin tumbuh menjadi motor pembangunan bangsa Indonesia. Tentu dalam kondisi pandemi ini tidak mudah menjaga kualitas lulusan sarjana FTUI. Namun dengan sinergi dari pimpinan FTUI, pengajar, dan juga alumni, kita bisa membuat FTUI menjadi lebih maju. Iluni FTUI sebagai stakeholder, FTUI akan berusaha untuk menghimpun seluruh alumni untuk bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun FTUI. Dan yang terakhir, saya ucapkan sekali lagi selamat dan sukses untuk FTUI, FTUI Gaya, FTUI Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, perkembangan dan kesuksesan Fakultas Teknik Universitas Indonesia hingga saat ini tidak lepas dari dukungan universitas dan terutama pimpinannya, Rektor Universitas Indonesia. Bapak dan Ibu, selanjutnya akan kita saksikan bersama sambutan dari Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kuncoro, SE, MA, PhD, yang akan disampaikan melalui pesan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Majelis Amanat Universitas Indonesia, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas Indonesia,
Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Indonesia, Sekretaris Universitas dan para Wakil Rektor, Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Dr. Insinyur Henry D.S. Budiono, Master of Engineer, para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia, para Wakil Dekan, Ketua Departemen dan para manajer di lingkungan FTUI, Ketua Ikatan Alumni FTUI, Ketua BEM dan Ketua MPM FTUI, seluruh dosen, karyawan, mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, yang saat ini sedang mengikuti acara daring ini. Salam sehat untuk kita semua. Segenap pimpinan dan sivitas akademika Universitas Indonesia mengucapkan selamat sukses pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang hari ini merayakan Dies Natalis ke-57. Fakultas Teknik Universitas Indonesia memiliki visi besar dalam menjadi institusi pendidikan kebanggaan bangsa dan unggul di Asia Tenggara dengan moto Beyond Engineering Expectation. FTUI bertekad untuk melakukan perubahan yang eksponensial, bukan hanya karena perubahan ini adalah pekerjaan karya, tapi juga keluar dari kondisi yang ada atau comfort zone. 4 strategi yang memayungi semua langkah aksi FTUI tersebut selama 4 tahun ini, yakni Cutting Edge Engineering Education and Management, Applied Engineering Research, Engineering Enterprises, dan yang terakhir, Integrated IT-Based Institution, yang bertransformasi dari teaching education process menuju learning education process, yang menempatkan mahasiswa tidak lagi menjadi objek pengajaran tetap, namun menjadi subjek yang aktif belajar dan berkembang. FTUI akan terus mengembangkan berbagai fasilitas untuk melengkapi transformasi ini. Sebagian dari fasilitas tersebut telah diresmikan dan dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika FTUI, sedangkan sebagian lagi akan kita saksikan peresmiannya pada perayaan Dies Natalis ini. Adanya perubahan kurikulum, perubahan infrastruktur, maupun perubahan penerapan sistem manajemen dengan standar yang diakui secara nasional maupun internasional, dan semoga akan membuat FTUI menjadi fakultas yang lebih membanggakan di panggung global. Sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Indonesia, FTUI tentunya memiliki keprihatinan yang dalam terhadap dampak pandemi COVID-19 di negara kita ini. Pandemi ini menjadi salah satu pemacu kecepatan perkembangan penelitian di FTUI. Hal ini dibuktikan melalui berbagai produk inovasi sebagai bentuk applied engineering research yang telah dicanangkan melalui keterlibatan mahasiswa pada berbagai penelitian dan juga merupakan bentuk nyata implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah. Ibu hadirin yang kami hormati, kinerja FTUI terbukti menghasilkan prestasi luar biasa di tingkat nasional maupun internasional, baik dari dosen maupun mahasiswa. Setiap pencapaian tersebut merupakan perwujudan marwah Universitas Indonesia dan 9 nilai budaya UI, kejujuran, keterpercayaan, ketermartabatan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, dan kepatuhan pada aturan. Semoga para pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa, dan alumni FTUI dapat terus berkiprah dan berkontribusi membangun pendidikan tinggi Indonesia berlandaskan nilai-nilai veritas, probabilitas, justisia, atau kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dengan demikian, Engineering for Indonesia bisa menjadi persembahan FTUI kepada bangsa, negara, dan tanah air tercinta Indonesia. Sekian sambutan singkat saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan dan usaha yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, tahun ini juga merupakan tahun terakhir kepemimpinan Dr. Insinyur Henry D.S. Budiono, Master of Engineering, atau yang dengan penuh sayang dan kasih kita sebut Pak Uban, sebagai Dekan FTUI. Selama 4 tahun kepemimpinannya, beliau tetap menjaga komitmen untuk memimpin FTUI menjadi kebanggaan bangsa yang unggul dan mampu bersaing di Asia Tenggara. Terbukti, meskipun saat ini kita masih berada di tengah pandemi COVID-19, seluruh sivitas akademika FTUI dan alumni FTUI tetap mampu berkarya dan berprestasi bagi negeri. Pada pagi hari ini, selain menyampaikan sambutannya, Pak Dekan Henry juga akan menyampaikan narasi momentum FTUI yang berisikan visi beliau, strategi yang diterapkan, prestasi dan pencapaian yang berhasil diwujudkan, serta berbagai tantangan yang dihadapi. Pak Henry, waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf agak panjang, karena selain memberikan sambutan, ini juga merupakan laporan kerja 4 tahun memimpin FTUI bersama-sama manajemen di level fakultas dan departemen. Mudah-mudahan enggak membosankan. Yang terhormat Ketua MBA Universitas Indonesia, Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kunchoro SE MA PhD, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas, harusnya hadir juga Jenderal Purnawirawan, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, para Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas. Suatu kebanggaan FTUI hari ini hadir di gedung ISEL lantai 2, Wakil Rektor 3 Universitas Indonesia, Bu Nurtami PhD. Terima kasih Bu Nurtami. Corporate Sekretari PT Pertamina Persero Bapak Bramantia Satyamurti Purwadi atau perwakilannya, para dekan, para ketua program sekolah dan ketua program vokasi di lingkungan Universitas Indonesia, ketua dan sekretaris Senat Akademik Fakultas, ketua dan sekretaris Dewan Guru Besar Fakultas, para wakil dekan, para ketua dan sekretaris departemen dan para manajer serta ketua program studi di lingkungan FTUI termasuk ketua UKK di lingkungan FTUI, ketua ikatan alumni FTUI dan para ketua ikatan alumni departemen, ketua BEM Saudara Dwiki, ketua MPM Saudara Akbar dan para ketua lembaga kemahasiswaan di lingkungan FTUI, seluruh undangan, dosen, karyawan dan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan yang saat ini sedang menyaksikan secara daring. Pagi teknik, selamat pagi. Hari ini saya menyapa dari Coworking Space Gedung Integrated Creative Engineering Learning Laboratory atau ISEL, ikon baru FTUI sebagai perwujudan cita-cita lama FTUI untuk dapat menghilangkan sekat-sekat antar departemen dan mengintegrasikan laboratorium pengajaran yang ada akan menjadi wadah, ISEL akan menjadi wadah penelitian lintas bidang ilmu serta pusat proses hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian para ahli dan pakar FTUI. Sehingga produk risetnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pagi ini saya juga ingin menyapa seluruh rekan-rekan saya, teman-teman saya, dan saudara-saudara mahasiswa FTUI yang saat ini sedang berjuang menghadapi COVID-19, baik dalam keadaan isolasi mandiri di rumah atau di wisma isolasi, maupun di rumah sakit dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan Anda semua kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya juga sampaikan kepada para tenaga kesehatan yang terus berjuang tanpa menyerah sebagai garda terdepan kita dalam menghadapi pandemi ini. Salut dan apresiasi yang besar tentunya untuk pemerintah Republik Indonesia yang terus tanpa henti mengupayakan COVID ini hilang di bumi Indonesia dan dunia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan di tengah pandemi yang belum reda. Visi besar menjadikan Fakultas Teknik Universitas Indonesia sebagai kebanggaan bangsa dan unggul di Asia Tenggara dibuat sejalan dengan visi Universitas Indonesia sebagaimana tertera pada Rencana Jangka Panjang Universitas Indonesia 2015-2020 dengan moto Beyond Engineering Expectation (BE Kuadrat). FTUI memulai transformasi dengan mengimplementasikan 4 pilar misi besar FTUI selama 4 tahun terakhir. Cutting Edge Engineering Education, Research dan Management, Applied Engineering Research, Engineering Enterprises, dan Integrated IT-Based Institution dengan 9 target utama yang harus terlaksana dan terpenuhi pada tahun 2021 ini. 9 target ini kemudian diturunkan lagi menjadi target lanjutan bagi masing-masing bidang di bawah para ketua unit dan manajer. Pendidikan di FTUI tidak hanya memperhatikan kuantitas, tetapi juga kualitas. Salah satunya diukur dari capaian akreditasi.
12 program studi S1, 7 program studi magister, dan 6 program studi doktor FTUI telah terakreditasi A atau unggul dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, dan juga telah, terima kasih kerja kita semuanya, dan juga telah diakses oleh lembaga asesmen regional ASEAN University Network. Lebih dari 60% program studi S1 juga telah diakreditasi oleh Indonesian Accreditation Board for Engineering Education atau IABI dan Japan Accreditation Board for Engineering Education atau JABI yang berbasis pada Washington Accord. Perhatian khusus juga diberikan terhadap usaha untuk meningkatkan peringkat internasional FTUI. Tahun ini ranking FTUI berada di peringkat 326 dunia pada QS World Ranking atau nomor 2 di Indonesia dan 601 hingga 800 besar dunia pada Times Higher Education World Ranking. Angka ini menempatkan FTUI sebagai salah satu institusi pendidikan teknik terbaik di Indonesia. Perubahan juga dilakukan pada proses pendidikan dari teaching education process menuju learning education process, di mana mahasiswa tidak lagi menjadi objek pengajaran tetapi menjadi subjek yang aktif belajar dan berkembang. Saat ini FTUI memiliki 1083 mata kuliah yang terdata di situs emas Universitas Indonesia. Jumlah terbanyak dibanding fakultas lain di Universitas Indonesia. Ini menunjukkan kesiapan kami dalam menjalankan kebijakan kampus Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jumlah mahasiswa asing, baik part-time maupun full-time, terus mengalami peningkatan. Dari total 52 mahasiswa di tahun 2017, kini berada di angka 68 pada tahun 2020. Belum 100 sih. Lama rata-rata masa studi mahasiswa FTI juga terus membaik, baik untuk program sarjana, magister, dan doktor. Indeks prestasi kumulatif atau IPK rata-rata lulusan mahasiswa FTUI juga terus mengalami peningkatan sejak 2016. Lulusan program sarjana memiliki rata-rata IPK 3,3 sampai 3,4, lulusan program magister 3,7 dan lulusan program dokter di angka 3,85. FTUI juga telah mencapai dan mempertahankan sertifikasi ISO 9001, ISO 14000, OSAS 18000 atau ISO 45001. Sertifikasi ini memberikan jaminan mutu layanan administrasi dan akademik di pusat administrasi fakultas, departemen dan unit kerja, serta jaminan sistem manajemen lingkungan dan keselamatan kerja untuk lingkup kegiatan laboratorium pendidikan dan riset di semua departemen yang ada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Peningkatan fasilitas pusat administrasi fakultas berbasis teknologi PAF online yang kami resmikan hari ini juga merupakan bentuk perbaikan pelayanan kami kepada mahasiswa dan alumni FTUI. Kegiatan riset baik berupa riset dasar, terapan maupun pengembangan serta kegiatan pengabdian masyarakat di FTUI terus meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Sejak tahun 2015, dana penelitian yang diperoleh FTUI terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah hibah yang diterima, mulai dari 30 miliar, 30,9 miliar di 2016, 34,7 miliar di 2017, 54,2 miliar di 2018, 88,9 miliar di tahun 2019, akan tapi turun sedikit karena pandemi 63,3 miliar pada tahun 2020. Semangat teman-teman peneliti FTUI, ayo kita terus meneliti di tahun 2021. Seiring dengan jumlah kegiatan riset dan Pengmas yang meningkat, output atau luaran dari kegiatan riset dari Pengmas juga meningkat. Dari angka 691 luaran di jurnal internasional dan proceeding, maka pada tahun 2017, maka di tahun 2020 luaran riset FTUI mencapai 1098 luaran di jurnal internasional dan proceeding. Tapi dengar-dengar sih proceedingnya yang banyak, mudah-mudahan nanti terdorong untuk ke jurnal internasional. Dari capaian riset dan Pengmas di atas, beberapa hasil riset juga telah berhasil dikomersialisasi, diantaranya ventilator darurat Coven 20, Propolis Indonesia, Floxweb, dan masih banyak lagi.
Hasil-hasil riset ini dapat dinikmati secara langsung di area pameran lantai 2 gedung ISEL FTUI maupun secara virtual. Kedepannya saya berharap pameran ini dapat menjadi wisata penelitian bagi masyarakat luas, tidak hanya warga FTUI saja. Untuk mendukung proses hilirisasi dan komersialisasi hasil riset FTUI, hari ini kami juga meresmikan Pusat Administrasi Penelitian dan Inovasi atau PAPI. Cuma jangan dipelesetkan maminya mana kalau ada PAPI. Ini PAPI ini adalah singkatan dari Pusat Administrasi Penelitian dan Inovasi. Dan mengumumkan hibah laboratorium Profesor X. Ini menarik karena FTUI akan memiliki laboratorium dengan nama profesor. Sebagai contoh adalah laboratorium Profesor Asep Handaya, misalnya seperti itu. Dan ini adalah sebenarnya merupakan cita-cita FTUI untuk memberikan ruang kesempatan kepada dosen-dosen muda FTUI untuk memandang bahwasanya 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, saya akan jadi bos di FTUI. Karena untuk jadi bos di FTUI dekannya cuma satu, ketua departemen satu. Kapan kebagian saya, maka jadilah bos di laboratorium tersebut. Layanan bantuan publikasi dan layanan bantuan kekayaan intelektual atau HAKI. FTUI saat ini didukung oleh 250 dosen dan 172 karyawan tetap dan tidak tetap. Lebih dari 84 dosen atau 210 orang telah bergelar doktor. Berarti masih ada kira-kira 40 yang belum doktor. Ini ternyata sedang sekolah semuanya. Tunggu 2 tahun lagi, mudah-mudahan jadi doktor semua. Dari berbagai perguruan tinggi di luar negeri, jumlah tertinggi di Universitas Indonesia. Dari jabatan fungsional dosen terus didorong untuk jenjang yang lebih tinggi. Total guru besar berstatus aktif FTUI berjumlah 68 orang. Kedua terbanyak di Universitas Indonesia. Selain itu, selama 3 tahun terakhir kami juga melakukan rekrutmen banyak dosen baru untuk mengantisipasi dosen dan pensiun. Pengembangan program studi dan mengisi formasi yang ada dan direncanakan. Pada tahun ini FTUI merekrut 14 doktor baru lulusan mancanegara untuk membantu FTUI. Selamat kepada Anda yang diterima jadi dosen di FTUI. Pendanaan FTUI berasal dari 4 sumber. Yang pertama adalah bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri atau BPPTN yang tahun 2021 ini mencapai 8,9 miliar, dana biaya pendidikan dan mahasiswa yang mencapai 130 miliar pada tahun ini, dana hibah riset yang pada tahun 2020 mencapai 63,3 miliar, dan dana non-BP atau dana di luar dari biaya pendidikan yang mencapai 41 miliar pada tahun 2021. Padahal 2020 hasilnya adalah 108 miliar. Jadi sebenarnya perputaran uang di FTUI itu lebih dari 300 miliar dalam 1 tahun. Dekannya pusing menandatangani cek bulu. Unit kerjasama dan Ventura FTUI terus berupaya mengenjot pendanaan dari non-BP dengan mengadakan kerjasama pendidikan, riset, serta pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. Jangan mengandalkan hanya dana operasi dari mahasiswa, kan tapi dosen-dosen juga mau mencari dana, FTUI mencari dana untuk menopang operasi pendidikan. 2 lembar lagi. Upaya-upaya terus dilakukan sehingga pendanaan FTUI lebih banyak dari non-BP. Bahkan ke depannya diharapkan FTUI akan memiliki endowment fund yang besar, endowment fund yang cukup besar. Untuk mendukung upaya ini, hari ini kami juga meluncurkan situs Giving Back FTUI sebagai sarana penggalang dana untuk berbagai kegiatan di lingkungan FTUI. Ayo para alumni, kalau dulu Anda sudah mendapatkan banyak dari FTUI, sekarang waktunya Anda untuk menyumbang untuk alma mater Anda. Para hadirin yang saya hormati, tahun 2020 juga merupakan tahun prestasi bagi mahasiswa. Para mahasiswa FTUI meraih prestasi membanggakan pada 183 kompetisi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan kemahasiswaan dan hubungan alumni merupakan pendukung penting untuk menciptakan atmosfer pendidikan yang kondusif di FTUI. Selama kuliah di FTUI, mahasiswa tidak hanya membangun kompetisi akademiknya, tetapi juga kompetisi lain di dalam bentuk soft skill, kemampuan organisasi, leadership,
sertifikasi, kompetensi, dan kewirausahaan yang mendukung pengembangan karir mahasiswa setelah lulus kuliah. Fasilitas belajar mengajar di FTUI terus ditingkatkan lebih berorientasi pada green building. Sejak tahun 2018 FTUI menambah beberapa fasilitas PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, antara lain 50 kW peak di atap gedung Engineering Center, 10 kWp floating PV di Danau Mahoni, dan 101 kWp di atap gedung ICEL. Penambahan fasilitas lainnya meliputi renovasi musala teknik next level, smart classroom, smart meeting, dan smart building gedung ICEL. Semua fasilitas yang disediakan dalam kurun waktu hampir 4 tahun ini diharapkan dapat berkelanjutan dan dapat dipergunakan secara maksimal. Atas kerja seluruh civitas akademik FTUI, maka FTUI berhasil meraih peringkat pertama UI Green Building selama 3 tahun berturut-turut untuk tahun 2018, 2019, 2020. Hat-trick coy, kata anak-anak muda. Sebagai fakultas dengan komitmen dan tindakan penghijauan dan keberlanjutan lingkungan terbaik di Universitas Indonesia. Dari 9 target utama Beyond Engineering Expectation yang saya sampaikan di awal pidato saya, hampir seluruhnya telah tercapai 100%. Beberapa target bahkan berhasil melewati jumlah capaian yang diharapkan. Tahun ini FTUI merayakan Dies Natalis ke-57 dengan tema Engineering for Indonesia. Tema ini berangkat dari tekad kami para engineer atau insinyur untuk dapat mempersembahkan ilmu kami dan berkontribusi demi kemajuan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Bagaimana kami dapat merekayasa solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan teknologi. Salah satu bentuk bakti kami kepada Indonesia, Engineering for Indonesia, adalah berbagai produk inovasi dihasilkan sebagai bentuk applied engineering research yang telah dicanangkan terutama terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi ini sendiri merupakan salah satu pemacu percepatan perkembangan penelitian di FTUI. Sebagai salah satu platform menyebarkan informasi penelitian dan memperkenalkan keilmuan pada Indonesia dan peneliti FTUI kepada masyarakat. Kami menggagas Profcast, bukan podcast, arti Profcast, sebenarnya podcast dalam bentuk Profcast namanya, yang akan menayangkan episode pertamanya hari ini. Sehingga tolong dilihat. Gerak langkah kerja FTUI terbukti menghasilkan prestasi yang luar biasa di tingkat nasional maupun internasional, baik dari dosen maupun mahasiswa. Setiap langkah merupakan perwujudan marwah Universitas Indonesia dan 9 nilai budaya UI, kejujuran, keterpercayaan, kemartabatan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, dan kepatuhan pada aturan. Sehingga Engineering for Indonesia bisa lengkap terasa sebagai persembahan FTUI kepada bangsa, negara, dan tanah air tercinta Indonesia. Satu lembar lagi. Tahun ini juga merupakan tahun terakhir kepengurusan pimpinan fakultas. Masa bakti saya dan rekan-rekan tim manajemen fakultas dan departemen akan berakhir di penghujung tahun ini. Selama hampir 4 tahun ini telah banyak prestasi yang diraih yang merupakan buah kerjasama dengan banyak pihak, di antaranya Iluni FTUI dan para alumni, para mitra FTUI baik di dalam dan luar negeri. Kerjasama dan kebersamaan yang terbangun ini telah menghasilkan banyak prestasi dan kemajuan di FTUI, terutama sejak akhir tahun 2017. Dengan bangga saya mengucapkan bahwa kebersamaan menghasilkan prestasi. Akhir kata, syukur alhamdulillah udah akhir kata. Perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh sponsor kami. UP2M Departemen Teknik Mesin FTUI, Intraco, UP2M Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Continual Education Program Center for Computing and Information Technology CEP CCIT, Daruma, Radian Utama, Bank BNI, Lembaga Teknologi FTUI, Lemtek FTUI, atau Lemtek FTUI, UP2M Departemen Teknik Elektro FTUI, CMPFA, Departemen Teknik Metalurgi dan Material FTUI, Ventura Departemen Teknik Industri atau Venturi, dan UP2M Departemen Teknik Kimia. Oh, ada Starbond, satu lagi. Akan tapi kok kebanyakan dari dalam yang nyumbang ya? Yang luar kemana ya? Mudah-mudahan nanti ke depannya yang luar mau mendengar
suara hati kami semuanya. Penghargaan juga saya sampaikan kepada seluruh tim panitia yang luar biasa menurut saya. Karena jempolnya cuma 2 ya, 2 jempol untuk Anda. Kalau jempolnya 5 maka 5 jempol untuk Anda. Dari jajaran manajemen fakultas dan seluruh tim dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang telah bekerja keras mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini Dies Natalis FTUI ke-57 tahun dapat terselenggara insya Allah nanti sampai dengan sore jam 3:30. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pada perayaan Dies Natalis FTUI tahun ini, kami mendapatkan kehormatan untuk dapat menerima orasi kontemporer dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Jenderal TNI Honorari Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, MPA. Pak Luhut, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Tahun ini Fakultas Teknik Universitas Indonesia telah genap berusia 57 tahun. Dalam memperingati usia barunya ini dengan mengangkat tema Engineering for Indonesia, semangat Fakultas Teknik Universitas Indonesia terus menjadi pusat unggulan kegiatan pendidikan dan research yang dapat mendorong pertumbuhan masyarakat di lingkup lokal, nasional, dan global. Kita mencatat berbagai pencapaian luar biasa oleh Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Selain membangun berbagai fasilitas untuk mendukung proses transformasi pendidikan, Fakultas Teknik UI menjadi learning education process, penguatan riset-riset dan inovasi unggulan bagi dosen dan mahasiswa, serta program pengabdian masyarakat. Fakultas Teknik Universitas Indonesia telah menunjukkan bukti sumbangsihnya kepada Indonesia yang sangat membanggakan menurut saya. Adalah produk-produk riset kontribusi Fakultas Teknik Universitas Indonesia dalam pengembangan produksi dan distribusi yang merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk alumni, pelaku industri, dan pemerintah sebagai regulator. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta para mahasiswa yang saya banggakan, dunia sedang berubah dengan cepat dan kita dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi yang sangat dinamis ini. Pandemi COVID-19 telah mendorong terjadinya perubahan struktural yang sangat cepat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dari sisi pendidikan, kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan beradaptasi dengan sistem digital di semua industri karena konsumen dan pelaku usaha semakin bergantung kepada teknologi dan industri, serta harus mempercepat proses digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, para pekerja juga di berbagai industri harus menyesuaikan diri serta tetap kompetitif menghadapi situasi yang terus berubah ini. Khusus untuk Indonesia, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita harus ingat bahwa SDM unggul yang dibutuhkan di masa depan tidak bisa diciptakan oleh pengembangan ilmu yang dibentuk berdasarkan tren masa lalu semata lagi. Kedua, Indonesia akan mengalami perubahan demografis yang signifikan dengan meningkatnya jumlah populasi kelas menengah dan pesatnya urbanisasi. Serta yang ketiga, tingkat literasi digital Indonesia diperkirakan terus meningkat dengan situasi politik yang makin stabil. Indonesia juga akan mengalami perubahan di sektor tenaga kerja. Research menunjukkan ada 62% pekerja baru yang akan hadir di sektor konstruksi, transportasi dan pariwisata, dan retail. Di sektor pertanian, pertambangan, grosir dan retail, serta industri diperkirakan akan ada sekitar 5,5 juta pekerja baru yang akan tercipta. Selama 4 tahun di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita sebenarnya sudah membangun industri yang punya nilai tambah, sekaligus terintegrasi mulai dari nikel sampai turunannya, serta menurut data Kementerian Ristek Dikti pada tahun 2025, Indonesia diproyeksi membutuhkan sekitar 276.000 lulusan sarjana teknik, sedangkan ketersediaan untuk S1 diproyeksi hanya berjumlah 27.000. Masih ada kesenjangan besar antara kebutuhan industri dan ketersediaan sarjana teknik.
kebutuhan dan ketersediaan lulusan S1, teknik dan D3 teknik tersebut dikalkulasikan dari 15 program studi, termasuk teknik arsitektur, elektro, fisika, geodesi, geologi, teknik kelautan, kimia, mesin, perminyakan, dan planologi. Inilah tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintah yang tengah bersemangat melakukan hilirisasi industri minerba. Karena industri hilirisasi membutuhkan lulusan sarjana dan vokasi teknik dan dalam jumlah yang sangat besar. Tentu kita sangat memperhatikan pengembangan SDM Indonesia sehingga bangsa ini mampu mempersiapkan calon-calon engineering nasional, profesional yang dapat bekerja sesuai dengan bidang pendidikan yang mereka pelajari selama ini, serta siap dan mampu menerima transfer teknologi. Indonesia saat ini memiliki peluang besar untuk mengembangkan electric vehicle atau kendaraan listrik, dan kita juga sudah memiliki industri pengolahan nikel murni di Sulawesi dan Maluku Utara. Selain itu, beberapa BUMN seperti PLN juga sudah ikut dalam konsorsium BUMN untuk pembuatan kendaraan listrik, bekerja sama dengan perusahaan dari Korea dan Tiongkok. Sebagai tambahan, beberapa instansi di Indonesia juga telah berpartisipasi dalam pengembangan kendaraan listrik. Contohnya lembaga penelitian yaitu LIPI dan BPPT, beberapa universitas BUMN yaitu Pindad dan PTDI serta pihak swasta. Perkembangan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk green energy. Indonesia tengah menyiapkan diri menjadi bagian global supply chain untuk industri baterai dan kendaraan listrik. Indonesia juga berkomitmen penuh untuk mendukung perjanjian Paris untuk mengurangi emisi karbon. Pihak pemerintah Indonesia memastikan investor untuk mematuhi peraturan-peraturan seperti transfer teknologi, teknologi yang ramah lingkungan, pemakaian tenaga kerja lokal, serta model kerjasama bisnis to bisnis. Saya berharap di usia Fakultas Teknik UI yang ke-57 tahun ini, FTUI mampu menjadi kawah candra di muka bagi calon-calon sarjana teknik dan engineer yang mampu berkontribusi nyata untuk mewujudkan mimpi kita bersama. Dalam mewujudkan industri nasional sekaligus mengembangkan industri yang ramah lingkungan, dan juga dunia sedang berubah dan kita harus lebih cepat lagi beradaptasi untuk memastikan kita bisa terus bertumbuh menjadi bangsa yang besar dan mandiri serta tangguh. Sekian, terima kasih. Salam sehat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.